tertolak, kecewa, takut, terbuang, tapi nggak nyadar, nggak tahu semua itu. Waktu itu tidak menyembuhkan katanya, tapi waktu itu menyembunyikan. Aku pikir bagus juga ya, benar-benar bagus. Aku pikir-pikirin terus gitu. Tapi kalau benar-benar waktu itu bisa menyembunyikan, itu luar biasa sekali. Karena kenyataannya, ternyata waktu itu tidak bisa menyembunyikan dengan sempurna. Karena dalam perjalanannya gitu, dia sembunyikan, tapi ada retakan di sana dan di sini yang tanpa sadar keluar ke permukaan. Dan kita nggak tahu tiba-tiba kenapa kita bereaksi begini, kenapa kita bereaksi begitu. Tiba-tiba emosi meledak-meledak misalnya gitu kan. Tiba-tiba istilahnya berasa sedih gitu kan, depresi, frustasi gitu. Karena semua itu tersembunyi. Kita tekan di dalam, semakin dalam kita tekan, retakan itu semakin keluar merembes ke kanan dan ke kiri. Karena itu, waktu pertama kali bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka kepada perjumpaan yang pertama. Itu dibawa ke tempat yang namanya Marah. Di situ, waktu bangsa Israel mau minum, kan mereka udah capek ya, jalan terus dituntun oleh tiang awan dan tiang api ya. Jadi mereka ke Marah itu bukan karena maunya sendiri, tapi melalui tuntunan. Sampai di Marah, mereka mau minum, ternyata airnya pahit ya. Nah, disitulah keluar semua yang di dalam. Bersungut-sungut ya, kita bacakan. Marah bersungut-sungut gitu kan. Keluar yang namanya ketidakpercayaan kepada pemimpin, keluar di situ. Ya kan, mempertanyakan kepemimpinan Musa gitu kan ya. Segala kepahitan, kemarahan, kekecewaan keluar semua. Kenapa Tuhan bawa ke Marah? Kenapa Tuhan merasa penting bahwa perjumpaan pertama itu adalah tempat yang namanya Marah? Karena Tuhan mau menyembuhkan hati bangsa Israel. Karena kita tahu bangsa Israel itu kan di dalam perbudakan 400 tahunan ya, di mana mereka disiksa, mereka ditekan, mengalami ketidakadilan, mereka bahkan anak-anak sulung mereka itu pernah dibunuh ya, intinya gitu kan ya. Jadi semua itu ditekan terus di dalam, ditekan terus di dalam bertahun-tahun, dan mereka pikir mereka baik-baik saja. Sampai Tuhan bawa ke tempat itu, keluarlah semua yang di dalam. Apa tujuannya Tuhan membawa ke Marah? Apakah Tuhan ingin menyakiti bangsa Israel? No. Karena Tuhan mau mengasihi. Tuhan mau menyembuhkan dalam. Kalau nggak kelihatan, kalau nggak tahu, bagaimana kita tahu bahwa kita ada haru yang disembuhkan? Ya kan? Kalau misalnya kita nggak tahu nih, kalau misalnya sakit tahu, oh sakit misalnya sakit apa? Ketahuan, sakit lambung gitu kan? Langsung apa? Obat lambung, ya nggak? Tapi aku pernah dulu itu sakit migrain terus-terusan gitu. Itu dulu sampai langganan rumah sakit. Setiap kali itu, setiap sebulan tuh pasti masuk rumah sakit berkali-kali. Migrain terus gitu, nggak tahu sebabnya kenapa. Tapi lucunya, setiap kali dikasih obat lambung. Lucu ya, nggak ada hubungannya ya. Tapi berkali-kali begitu, sampai akhirnya aku tanya sama dokternya, dok apa hubungannya migrain ini sama lambung gitu. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak, kamu itu migrain karena asam lambungnya naik. Jadi dikasihnya obat lambung. Coba dikasih obat migrain, nggak nolong ya? Ya kan sakitnya lambung kok gitu. Nah, jadi kalau kita untuk mengidentifikasi, untuk tahu kenapa permasalahan itu sangat penting. Karena tanpa kita tahu masalah kita di mana, tanpa kita tahu apa yang menyebabkan luka dan sebagainya, kita nggak tahu bagaimana cara menanganinya. Kita pikir kita baik-baik saja. Karena itu bangsa Israel dibawa ke Marah. Di sana mereka tahu, oh ternyata ada yang namanya kekecewaan, kepahitan sama pemimpin, nggak percaya dan segala macam kayak gitu. Cuman istilahnya Tuhan itu selalu setiap kali membawa kita ke satu tempat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita untuk supaya kita disembuhkan. Dia selalu sudah memberikan solusi. Dan kepada setiap daripada kita, peristiwa Marah itu pasti berbeda-beda. Kalau dalam kehidupan aku, peristiwa Marah itu terjadi, aku menyadarinya pada saat aku dikirim belajar sekolah. Nah, pada saat aku sekolah itu di sana,
Aku pas sekolah di sana, itu muridnya banyak banget. Aku sempat sekolah di Amerika, di Reading Battle sana. Muridnya itu sekitar berapa ribu, 2.000-an lebih gitu kan ya. Kelas angkatan pertama yang kelas 1-nya aja 1.000-an lebih. Nah, dari 80 negara. Jadi kita setiap hari itu dari pagi sampai sore gitu kan, pasti saling baku sapa ya, saling ketemu terus mentok-mentokan. Pasti basa-basi yang paling umum adalah apa? How are you gitu ya, apa kabar? How do you feel gitu kan, apa rasamu hari ini gitu. Nah, kalau cuma sekali dua kali, kita jawabnya gampang ya, oh baik-baik saja, I'm fine, terus jalan. Sehari berkali-kali, karena ribuannya, petok-petokan terus tuh. Dan kalau misalnya aku lagi marah, I'm fine, aku baik-baik saja. Aku lagi kecewa, I'm fine, gitu kan ya. Aku lagi kesel Keki, I'm fine juga. Itu satu udah mulai mengganggu hatiku gitu kan ya. Kok ini aku kayak pakai topeng gitu ya. Semuanya fine. Dan semua pun juga ngomongnya fine. Itu tapi belum yang terlalu mengganggu. Yang mengganggu, lebih mengganggu adalah kebanyakan dari seluruh pertanyaan itu aku nggak tahu jawabannya. Dia pasti gimana katanya, how are you? How are you ya? Kok aku nggak tahu ya keadaanku hari ini apa ya? Sedihkah, marahkah, kecewakah? Apakah kok nggak ada rasa ya? Kok kosong ya? Sekali, dua kali. Terus aku pikir kebanyakan begitu. Sampai kadang-kadang malam-malam sebelum tidur aku mikirin, iya Berliana, apa sih kabarmu sebenarnya? Gitu. Apa sih rasamu sebenarnya? Gak ada. Kosong, hambar, hampa. Mau connect kerasa ke hati, hati di mana ya? Kemana ya udah gue tinggalin itu ya? Kapan juga tinggalinnya nggak tahu gitu. Udah dikubur di mana itu hati, nggak tahu. Yang tahu sekarang adalah cuma berjalan dengan kosong dan gak ada rasanya. Saat itu saat yang menentukan buat aku, yang mencelikan mata aku gitu. Aku berpikir, ya kenapa aku begini kan? Ya kan itu kan, hatiku apa kabarmu hari ini? Nggak tahu kabarnya. Jadi aku mulai berpikir, Tuhan, kenapa aku begini ya? Itu satu peristiwa belum cukup. Kita di sana di sekolah itu karena battle, biasa Sam itu hadirat Tuhannya kencang, manifestasi hadirat Tuhannya kencang sekali. Jadi tuh orang-orang yang manifest dalam kehadirat Tuhan tuh banyak banget. Kalau 1-2 orang itu masih lumayan. Aku mikir gini, dasar cari perhatian doang itu orang ya satu ya, pakai goyang-goyang segala, pakai gimana segala, cari perhatian doang. Tapi ini ratusan. Kok aku nggak rasa apa-apa ya? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini pernah nggak yang istilahnya bikin fire tunnel ditumpangin tangan gitu kan? Ya, rasain hadirat Tuhan kan? Itu dari ujung ke ujung itu banyak yang di tengah-tengah sudah nggak sanggup sampai situ. Aku bisa lewatin dari ujung ke ujung, nggak ada rasanya apa-apa gitu. Dan Roh Kudus mengingatkan, karena Roh Kudus di dalam kita tugasnya mengingatkan kan ya. Dia ngingatin, kamu dulu nggak gitu loh. Aku, dulu aku nggak gitu ya. Yaudah dulu kamu pertama kali pas sama Tuhan cinta mula-mula, kamu itu istilahnya bisa ngerasain hadirat Tuhan loh. Bahkan kamu bisa merangkap perasaan hati dia lagi sedih, lagi senang, lagi apa, kamu bisa tangkap semua. Kok sekarang tiba-tiba gak ada rasa apa-apa gitu? Aku gak tahu juga mulai dari kapan aku gak punya perasaan apa-apa. Itu kayak seperti kodok gitu kali ya. Kalau kodok tuh dikasih ditaruh di panci, dikasih air dingin, terus kasih api yang kecil sekali gitu, itu tiba-tiba kodok itu mateng tanpa dia tahu ya. Coba kalau air panas dia lompat ya. Ini karena pelan-pelan dia matangnya kapan nggak tahu. Aku juga nggak tahu kapan itu proses terjadi. Tahu-taunya aku sudah nggak ada perasaan apa-apa sama sekali. Aku nggak bisa ngerasain happy terlalu happy, nggak bisa sedih. Semua nggak ada rasanya. Semua rasanya hambar. Lalu berjalan dengan sekarang ini ya, ditambahkan dengan pelayanan sekarang. Aku banyak sekali juga ketemu dalam pelayanan beberapa tahun belakangan ini. Setelah Tuhan pulihin, beberapa banyak orang tanya gini, kalau lagi pelayanan ke daerah, ibu saya boleh bertanya? Ya silahkan, pertanyaannya apa?
Ibu, saya ini dulu berapi-api loh, ngikut Tuhan. Saya berapi-api, bahkan saya karunia-karunia saya udah jalan, dapat karunia mimpi dan dia itu kepala dari youth, bawahan dia banyak banget gitu. Tapi kenapa sekarang saya ini gak ada rasanya apa-apa, Bu? Semuanya hambar. Saya melayani cuman karena istilahnya kewajiban. Saya melayani karena istilahnya cuman ya harus melayani. Tapi udah gak ada zilnya lagi. Kobaran itu gak ada, hatinya gak ada. Saya kenapa, Ibu? Satu lagi, pas aku lagi melayani persekutuan doa kan, aku duduk di pojokan aja gitu, karena lagi mau berdoa sendiri gitu. Tiba-tiba mataku diarahin ke satu pojok. Terus tiba aku dengar gitu, healing, kesembuhan dari luka batin. Terus aku liatin gitu orangnya kan. Akhirnya aku mau gak mau aku samperin. Begitu aku samperin, kepegang, terus aku tanya gini, kamu hatinya sakit ya? Kamu ada rasa sakit hati ya? Kamu terus kamu juga mengalami ada serangan-serangan gitu ya? Terus dia frustasi, depresi, dan mau bunuh diri ya? Terus dia bilang, dia nangis iya katanya, iya gitu. Ternyata dia bilang, tapi saya nggak tahu kenapa. Dulu kata saya jadi mahasiswa katanya gitu, saya nggak punya uang loh, Bu, katanya. Untuk makan, untuk minum itu susah. Tapi saya bahagia. Saya bisa nyembah Tuhan, saya bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan gitu. Sekarang dia udah kerja jadi suster. Saya nggak bisa nyembah Tuhan tuh, Bu, katanya rasanya hambar semua. Saya nggak berasa ada happy-nya sama sekali, Bu. Saya malah frustasi dan depresi. Saya kepengen bunuh diri. Kosong, Bu, kosong. Saya nggak tahu saya kenapa, tolongin saya, Bu, saya kosong. Jadi dalam perjalanan demi perjalanan, belum lagi yang ini aku alami sendiri juga gitu. Seperti papaku. Papaku lari ke Jawa, ke Jakarta ya. Itu karena digebukin sama papanya sampai nggak tahan. Dan sampai akhirnya lari pas lagi umur masih muda gitu, dengan gak bawa apa-apa, cuma baju doang. Di Jakarta tuh ngemper-ngemper dan segala macam gitu. Sampai akhirnya istilahnya dia karena dia bisa kungfu gitu, dia jadi akhirnya ngajar di Koni Pusat dan segala macam gitu kan. Hati dia cuma satu loh, aku gak akan mau jadi seperti papaku itu. Aku gak mau jadi kayak dia. Karena dia terluka ya, dipukulin, digebukin, udah kayak bukan pukulin anak, udah kayak pukulin gede bawang pisang gitu kan. Begitu kan. Jadi aku gak mau jadi seperti dia. Aku gak mau jadi seperti dia. Dia simpan luka itu di dalam hati dia kepada papanya gitu. Tapi ternyata begitu akhirnya dia punya anaknya ini coba tebak. Dia ngelakuin hal yang sama lagi, percis. Dan setiap kali dia habis gebukin dan pukulin, kayak gebukin ke bawang pisang gitu, nanti dia nyesel di pojokan rumah gitu. Dia sedih, dia nangis, dia gak makan, dia gak apa gitu. Tapi nanti dia lakuin lagi. Gak bisa enggak, dia lakuin lagi. Kenapa itu gitu? Itu adalah rembesan-rembesan yang keluar dari retakan-retakan yang kita tekan, yang kita gak beresin dalam hati kita, luka-luka itu. Jadi kalau misalnya waktu itu bisa menyembunyikan dan menyembunyikan dengan rapat, itu puji Tuhan sekali. Tapi ternyata enggak. Nah, dalam perjalanan di sana, begitu aku memikirkan, oh Tuhan, ternyata aku udah jalannya terlalu jauh ya. Sekarang aku gak ada rasanya apa-apa. Terus rasanya udah burn out, rasanya jauh dari Tuhan gitu. Aku gak tahu Tuhan tuh di mana ya. Kalau dulu saya dekat, sekarang gak tahu Tuhan tuh di mana ya. Entah di mana dia gitu. Akhirnya aku mulai gini, Tuhan, aku mau merasakan Engkau lagi. Aku mau sembuh. Aku mau merasakan Engkau lagi. Apapun juga aku mau bayar untuk aku bisa merasakan Engkau lagi. Terus tiba-tiba, luar biasanya, hamba Tuhan di depan, keselatan di depan, tiba-tiba dia tunjuk dari panggung. Dia bilang begini, kamu, katanya, kalau kamu tidak mau memproses rasa sakit dalam hati kamu, kalau kamu menekan dan mematikan rasa kamu tanpa sadar, kamu mematikan semua rasa yang ada. Jadi bukan hanya rasa sakit yang kita gak bisa alami, yang kita gak mau alami, tapi rasa bahagia, rasa sukacita, rasa whatever rasa. Bahkan hadirat Tuhan pun kita gak bisa rasain. Jadi begitu aku dengar gitu, aku langsung seperti kayak dijawabin langsung ya. Terus aku langsung nangis, aku bilang, Tuhan,
Aku mau merasakan Engkau lagi. Kalau aku harus merasakan sakit untuk aku menjadi sembuh, aku mau Tuhan gitu. Ajari aku caranya bagaimana memproses ini. Bukakan dan singkapkan buat mataku melihat. Supaya aku bisa mengerti Tuhan proses demi proses perjalanan ini bagaimana caranya. Supaya aku baik-baik lagi gitu. Lalu mulailah proses itu. Tuhan itu Bapa yang baik kan ya. Dia mulai proses gitu. Dia mulai bukakan satu persatu. Dia mulai bukakan, kita lihat di slide 2. Ternyata ada dasarnya loh di firman Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa sebagai engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Ternyata Tuhan itu peduli loh sama jiwa kita. Dia mau jiwa kita baik-baik loh. Bukan hanya tubuh kita, tapi jiwa kita juga. Next. 1 Tesalonika 5, 23, 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yang memanggil kamu adalah setia yang juga menggenapinya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, kita ini kan makhluk tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau kita lihat sejarah di Alkitab, di Kisah Para Rasul, next slide 4. Kalau ini ceritanya, kalau bapak-bapak ibu teman-teman itu pasti ingat ya, sekolah minggu itu cerita yang orang lumpuh ya. Nah, pada saat orang lumpuh itu dia berdiam di uluran tangan dan dia berjalan ya. Kita lihat di situ kan. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah yang lumpuh. Tetapi seluruh rakyat itu melihat dia berjalan dan memuji Allah. Dari sejarah sejak zaman Kisah Para Rasul, ternyata memang jiwa itu tidak terlalu diperhatikan. Kalau bisa sampai ketinggalan ekspresi jiwa, jadi orang lihatnya cuma apa? Padahal kan dia berjalan, kesembuhan tubuh ya. Dia melompat-lompat, berarti apa? Kesembuhan jiwa ya, bersukacita kan? Dan memuji Allah, berarti kesembuhan roh. Tapi orang-orang semua melihatnya dia cuma berjalan, kesembuhan fisik dan memuji Allah. Ekspresi jiwa dia yang melompat-lompat kegirangan, breakthrough, terobosan dia dalam jiwa, kelepasan jiwa dia, orang-orang tidak perhatikan. Kenapa bisa tidak diperhatikan? Karena tidak dianggap penting. Nah, itu kebawa sampai saat ini. Jadi kita terbiasa dengan diajari bahwa cuman tubuh dan roh saja, tapi jiwanya terlupakan. Padahal Tuhan itu menganggap jiwa itu penting. Karena Yesus itu tubuh, jiwa, dan roh. Yesus dicobai dalam 3 aspek ini. Dia tubuhnya dicobai dengan apa? Suruh merubah roti jadi batu jadi roti ya. Jiwa dia juga dicobai loh, dengan disuruh melompat dari bait Allah. Kalau kamu benar anak Allah, lompat, nanti malaikat datang. Jadi kan jiwa dia, harga diri dia, ya kan, jati diri dia itu diuji, dicobai. Habis itu baru spiritnya kan, kalau kau sembah aku, nanti aku kasih semua ini. Jadi Yesus dia bilang, Satan bilang sama Tuhan, kamu gak usah 3,5 tahun, sekarang aja aku kasih. Kan kamu datang cuma mau menyelamatkan dunia kan, ini aku kasih nih semua dunia, tinggal suruh nyembah aku aja. Jadi kalau Yesus dicobai di 3 ini, kira-kira kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana cara memproses jiwa kita untuk menjadi baik-baik saja, kita akan terluka kanan dan kiri, dan akibatnya hak kasih kita menjadi dingin. Suatu hari Tuhan berbicara sama aku begini, dia bilang begini, pada zaman akhir pelanggaran akan meningkat dan kasih menjadi dingin. Terus aku mikir gini, apa hubungannya pelanggaran meningkat dan kasih menjadi dingin? Aku tanya, hubungannya apa? Kenapa pelanggaran meningkat, kasih menjadi dingin? Selalu dia jawabin gini, karena umatku itu enggak belajar bagaimana caranya supaya memproses emosi dengan benar, sehingga jiwanya menjadi benar. Karena tidak bisa memproses, jadi mereka menekan terus lukanya, mereka menekan terus. Lama-lama mereka menjadi mati rasa semua, mereka jadi gak ada rasa apa-apa, lama-lama menjadi dingin semua. Jadi kasih menjadi, bisa bayangkan kalau kasih di mana menjadi dingin, gereja kasih menjadi dingin, gimana dunia ya? Jadi kalau kita tahu bahwa itu tanda akhir zaman dan gak bisa kita hindari,
Artinya betapa pentingnya kita harus belajar bagaimana mengelola jiwa kita supaya selalu baik-baik. Karena pelanggaran itu akan terjadi terus-menerus. Kayak kita lihat ya di slide 23 kali ya. Kita lompat ke sana saja. Ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang nggak disengaja. Dalam kehidupan kita sehari kita nggak mungkin terlepas dari saling bersinggungan, ya kan ya? Salah paham disalahpahamin, ya kan? Salah asumsi, salah persepsi. Nah, ini salah satu pelanggaran nggak sengaja. Yang salah siapa ini? Yang satu bilang itu 6, yang satu bilang 9. Yang salah yang mana? Hah? Nggak ada yang salah. Ya kan? Masing-masing akan kekeh sama pendiriannya sendiri. Aku nggak salah kok, ini emang 6 kok gitu. Yang itu enggak. Kamu gimana sih? Ini biarpun gimana pun ini 9. Kok kamu bisa bilang 6 gitu? Jadi akan bersinggungan, saling bertabrakan. Nggak ada maksud untuk jahat atau menyakiti, cuman cara pandangnya berbeda. Jadi luka itu bisa terjadi pada saat itu. Next 25. Nah, satu lagi. Kita lihat gajah gitu ya. Ini juga setiap orang, misalnya permasalahan tuh gajahnya. Setiap orang memandang itu dari sudut pandangan di mana dia berada. Nggak semuanya mereka itu dialah bagian buta di sini karena apa? Karena mereka nggak tahu secara keseluruhan, gitu kan. Orang yang pegang buntut mereka bilang gini, ini pasti tali. Cara pandang dia, cara pikir dia. Yang lain bilangnya berbeda-beda. Kalau mereka ini semuanya diketemuin satu-satu dan nggak tahu caranya untuk bagaimana untuk memberikan kasih karunia kepada satu sama lain dalam mengatasi perbedaan, ini pasti akan ribut dan salah paham. Jadi tidak akan bisa menghindari terjadinya luka dalam kehidupan kita. Sengaja nggak sengaja. Luka bisa terjadi lagi juga gara-gara konflik kepentingan. Berapa banyak kita punya kepentingan yang berbeda. Masing-masing kayak di Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 kan. Ada pertentangan, ada persisian karena masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Yang satu mau begini, satu mau begitu. Dan mereka nggak dapat, lalu mereka jadi marah, mereka bertengkar, mereka berselisih paham. Ya kan? Lalu dari mana lagi luka itu? Dari trauma. Trauma itu adalah sesuatu kejadian yang membekas dalam kehidupan kita. Nggak peduli trauma itu udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, mau berapa puluh pun tahun, atau hari ini dan 2 hari. Kalau pada saat topik yang membuat trauma itu disinggung, rasa emosinya itu akan keluar sama seperti pada saat baru mengalami. Itu yang namanya trauma belum sembuh. Jadi mungkin ada orang ngomong tanpa sengaja menyinggung topik itu gitu kan. Nah karena belum sembuh, dia langsung traumatis, terluka. Padahal yang nyinggung pun nggak tahu, nggak berasa. Tapi mereka yang ini bisa pulang dengan terluka gitu. Terus luar biasanya lagi, otak kita ini, kalau kita udah percaya sesuatu, yang namanya kubu-kubu dan menteng-menteng kan dibilang kan ada kubu dan menteng dalam kepala kita. Otak kita kalau percaya sesuatu, otak kita kan mencari bukti bahwa kita benar. Jadi kalau misalnya kita berasa kita tertolak nih, oh aku gak dihargai di sini, aku ditolak di sini gitu. Terus tiba-tiba nanti dia mungkin lewat jalan gitu kan, lupa nyapa. Terus langsung bilang ini, bener kan gue emang tertolak, gue gak diterima di sini. Ya kan? Atau misalnya kayak kemarin ada yang tanya, Mam, kalau orang lihat aku diam saja, istilah gitu kan, nggak nyapa, nggak apa segala macam, itu apakah dia itu istilahnya nggak suka sama aku atau gimana? Aku bilang, kamu jangan punya asumsi sendiri. Berapa banyak kita punya pikiran-pikiran negatif, kita berasumsi sendiri, ya kan? Padahal mungkin orang itu punya masalah sendiri, orang itu mungkin lagi nggak enak sendiri gitu kan. Tapi kita pikir dunianya dia itu udah penuh dengan kita gitu kan. Jadi apapun yang dia buat tuh pasti ada urusan sama kita, belum tentu gitu. Jadi luka pun bisa terjadi karena pikiran negatif kita berasumsi sendiri. Jadi dari sini, dari beberapa banyak contoh-contoh, aku cuma mau menggambarkan betapa kita tidak bisa menghindari luka itu. Apapun juga, kekecewaan. Contohnya Musa. Alkitab pun menggambarkan yang kecewa banyak sekali. Musa kan dianggap pemimpin. Begitu bangsa Israel disiksa gitu, dia tolongin, terus malah dilaporin, dia kecewa kan, misalnya gitu. Daud mengalami kekecewaan. Kekecewaan juga luka hati dan segala bisa karena sistem kepercayaan yang kita percayai.
Luka itu terjadi seperti Paulus. Dia benar-benar berasa bahwa dia melakukan kebenaran buat Tuhan ya. Dia melakukan semua buat Tuhan. Ternyata begitu dia ketemu Yesus, Yesus bilang, Saulus atau Paulus ya, mengapa kau menganiaya aku? Oh my goodness. Kalau kita baca Alkitab, saya rasa langsung dari saat itu langsung dia jadi rasul. Oh no, ternyata dia berapa tahun di padang gurun. Prosesnya ada untuk dia memproses segala lukanya, memproses segala mungkin hatinya, istilahnya dia bagaimana mengalami, istilahnya dia bunuhin itu semua anak-anak Tuhan, rasa dia penyesalannya, rasa dia nyakitin hati orang, semua ada prosesnya. Kita belajar untuk prosesnya. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat, kalau aku bilang gini, binatang apa ini yang paruhnya panjang? Apa ini? Hah? Yang paruhnya panjang. Bebek, ya kan? Kelihatan gak jadi bebek dia? Ya kan? Tapi kalau dapat gambar bebeknya? Ya. Tapi kalau aku bilang, pertama kali aku bilang gini, binatang apa itu yang kupingnya panjang di belakang? Kelinci ya, jadi kuping itu jadi belakang, itu jadi matanya, jadi mulutnya, itu jadi kupingnya. Jadi dari gambar ini tuh menjelaskan juga bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita, doktrin pertama yang diajarin, misalnya pengetahuan apa yang diajarin, itu pertama kali yang diajarin itu yang membentuk pola pikir kita, sistem kepercayaan kita. Kalau dari pertama aku arahinnya itu bebek, gini, orang lihatnya kan jadi bebek aja gitu. Tapi kalau aku pertama kali bilangnya itu kelinci duluan, orang lihatnya kan itu kelinci. Jadi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, berbenturan itu banyak terjadi karena apa? Karena masing-masing kita ini dibentuk oleh pola pikir, kebudayaan kita, ras kita, keluarga kita. Dalam bergereja pun juga begitu. Intinya begitu. Jadi pasti itu bentrokan seperti itu terjadi. Nah, kembali ke cerita aku. Pada saat aku mulai menyadari itu, terus lalu aku bertanya sama Tuhan, Tuhan tolong ajari step per step. Setelah dia ceritain sama aku kan, dia bilang gitu, luka itu akan terjadi di mana-mana. Kamu harus belajar untuk bisa mengantisipasi bagaimana mengatasi luka. Dan luka itu bukan dipendam, tapi luka itu harus diakui. Lalu aku mulai, dia suruh buka Daud. Tuhan bilang gini, coba lihat Daud, apa yang Daud gak alami dalam kehidupannya. Dia di rumah ditolak, ya kan? Dia gak diakuin. Bahkan pemimpin negara datang aja dia gak diundang ya. Artinya kan dia tertolak di rumahnya, inti gitu kan. Setelah itu dia diurapi tapi gak langsung jadi raja. Abis impiannya udah mulai tercapai, gara-gara cuma nyanyian 1.000 dan 10.000, ya kan, Raja Saul ngalahin 10.000, tiba-tiba semua impiannya langsung bubar, dia dibunuh gitu kan ya. Itu perjalanan demi perjalanan dia hadapi. Tapi Daud tetap Tuhan bilang hatinya berkenan kepada dia, dan dia bahkan bisa berdiri untuk menguatkan hati dia dan menguatkan para pasukan dia. Kenapa? Karena ternyata kalau kita baca kitab Mazmur itu, di situ dilihat bahwa Daud itu jujur sama diri dia, jujur sama emosi dia, jujur sama keberadaan dia. Dia selalu bilang, kalau disitu kita bacakan, hai jiwaku kenapa letih lesu di dalam aku, jiwaku mengapa kau tertekan. Bahkan dia pas lagi marah sama orang fasik pun dia bilang ya, aku marah tuh sama orang fasik itu kan, mereka lakukan gini-gini. Dia selalu jujur, berani terbuka, datang sama Tuhan dan berani jujur terbuka. Jadi dan Tuhan pun mengingatkan lagi, baca lagi ulang, jawabannya ada di Kejadian yang Musa itu. Dia bilang pada saat bangsa Israel menemukan kesulitan gitu, Musa berteriak kepada Tuhan. Pada saat dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan ada sebatang kayu di sana, dan kayu itu disuruh cemplungin ke air yang pahit itu. Jadi pada saat setiap kali Tuhan mengungkapkan luka hati kita, kekecewaan kita, atau apapun yang di dalam yang tersembunyi, pada saat kita akui, kalau nggak akuin masuk lagi ya. Begitu diakui, jalan keluar itu selalu sudah ada, yaitu apa? Salib Kristus itu. Kita bawa itu ke dalam luka kita. Jadi luka pahit kita itu kembali menjadi manis. Intinya begitu. Nah, luka kayu yang di Keluaran itu ternyata di Galatia 3 ayat 13 itu ditulis, terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Nah, kayu salibnya itu dan kayunya dengan kayu yang dilemparin jadi manis itu akar katanya sama. Artinya apa? Artinya jalan keluarnya ada di salib Kristus. Jadi nomor satu,
Pada saat Tuhan bilang gitu, akui seluruh keberadaanmu, berani jujur sama emosi-emosimu, berani jujur dengan apapun yang terjadi. Lalu aku datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau jujur sama Engkau saat ini, bahwa aku gak baik-baik saja. Aku gak tahu aku kenapa. Aku tauranya rasanya maunya marah, ada kemarahan dalam sini yang menggeleb-geleb, tapi aku gak tahu itu dari mana, dan aku gak tahu itu kenapa. Tapi rasanya kayak ada, di dalam sini kayak ada gunung mau meletus gitu. Jadi kalau misalnya orang dekat-dekat aku gitu, misalnya kadang nanya ibu gitu, kadang-kadang tanpa sadar jawabnya gini, apa gitu kan? Karena kan udah di dalamnya nahanin itu emosi gitu, tapi tanpa tahu. Lalu aku mulai tanya lagi sama Tuhan, Tuhan aku kenapa? Singkapkan dan bukakan. Yang di atas itu, yang kecil itu keadaan emosi kita yang keluar tanpa sadar. Padahal di bawahnya itu ada begitu besar gitu kan. Kalau marah, kenapa kamu marah gitu? Jadi pas aku marah gitu di atas gitu kan, aku nggak tahu kenapa aku marah, cuma aku taunya aku marah. Lalu aku mulai akui di hadapan Tuhan, aku bawa Tuhan, bongkar apa yang menjadi kepercayaan aku yang salah Tuhan, bongkar istilahnya apa yang membuat hatiku marah, bongkar sistem kepercayaan apa yang aku percaya yang salah yang menyebabkan aku jadi marah-marah seperti kayak begini. Terus temukan, Tuhan tolong aku temukan untuk kebohongan apa yang aku percayai sampai kondisiku jadi begini. Terus kan cabut segala akar-akar kebohongan. Jadi begitu saat itu aku datang sama dia, aku bilang, Tuhan, aku gak tahu aku marah kenapa ini. Terus lalu Roh Kudus itu kan penolong kita ya. Jadi dia bawa balik lagi keadaan yang lalu. Dia bilang gini, kapan pertama kali kamu penuh dengan amarah itu? Amarah itu mulai munculnya kapan? Terus aku pikir, kapan ya? Karena udah lama kan. Kapan? Tiba-tiba aku diingetin, pada saat papa kamu meninggalkan. Terus aku mikir, oh iya juga ya, hubungannya apa ya? Terus dia mulai bongkar gitu. Coba kamu bayangkan lagi kejadian itu. Aku mulai, jadi kita mundur ke kejadian itu. Kita akui ya bahwa kita ada masalah. Jadi dibawa mundur ke situ. Begitu dibawa mundur gitu, aku mikir, ya pada saat kejadian papa meninggal itu, dia akan kena cancer ya. Jadi dibawa ke rumah itu kalau setiap kali mau kemo. Nah hari itu harusnya dia kemo. Cuman dia bilang gini, aku tuh kayaknya gak enak badan, kata gitu kan. Nah karena dia bilang dia gak enak badan, jadi aku bilang, Papa mau bawa rumah sakit gak? Enggak katanya, di rumah aja. Terus jadi panggil aja itu tenaga medis ke rumah. Jadi diinfus segala macam di rumah. Nah begitu sampai di gitu kan itu hari Sabtu. Jadi aku pergi makan siang sekitar doang. Nah begitu pulang, karena aku pikir ada suster ada segala macam di rumah dan segala macam, jadi aku tinggal pergi makan. Begitu pulang dia bilang gini, Papa kok rasa badannya tambah gak enak, katanya gitu. Lagi ngomong, itu tiba-tiba nyembur darah. Aku sampai ambil baskom, itu satu baskom, sembur terus darah begitu gitu. Dan gak bisa ditahan. Begitu dia sembur-sembur darah satu baskom begitu, gak bisa ditahan kayak gitu. Aku langsung ke telepon rumah sakit gitu kan. Itu suruh, kan kenal sama direkturnya, suruh siapin kamar operasi dan segala macam, panggil ambulan dan bla 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 gitu. Tapi nggak keburu. Jadi dia sembur darah gitu, terus langsung lewat gitu. Shock sekali gitu kan. Itu traumatis buat aku gitu. Nah habis kayak begitu istilahnya kan ngabarin ke mama ya segala macam ya. Pas ngabarin, terus mama bilang gini, orang dikirim ke sananya baik-baik gitu. Kenapa besoknya langsung meninggal begini gitu? Kamu tuh buat apa begini dan bla 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 gitu. Jadi pas lagi akhirnya Tuhan bawa lagi mundur gitu kan, aku ingetin lagi di sana. Tiba-tiba aku berasa, iya Tuhan pada saat itu perasaanku saat itu tuh aku kecewa, aku marah dan aku kecewa sama aku sendiri. Kenapa aku kok gak bawa rumah sakit aja gitu? Kok rasanya aku sebagai anak gak memberikan yang terbaik, kurang baik. Kenapa hari itu aku tinggal juga gitu. Jadi kenapanya banyak, harusnya banyak. Jadi aku kecewa sama aku sendiri. Aku menyalahkan aku sendiri. Walaupun kata menurut dokter, kalau dia di rumah sakit pun belum tentu juga bisa ketolong. Karena itu kan di lambungnya tuh nadi besar yang pecah gitu kan. Memang bisa langsung dijepit tapi belum tentu keburu. Jadi 50-50. Tapi kan tetapnya 50-50 masih ada 50 kan daripada di rumah gitu. Ditambah lagi aku juga kecewa dan marah karena disalah-salahin terus-terusan. Intinya gitu kan. Kamu buat apa gitu. Padahal istilahnya menurut aku udah usaha juga the best selama ini yang ngurusin yang bawa rumah sakit yang apa dan segala macam intinya gitu kan. Itu masih disalahin terus gitu. Jadi itu semua dipendam karena nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Karena menurut aku dulu bahwa segala emosi itu harusnya dimatiin. Intinya begitu.
Kita nggak, karena apa? Karena kita harus mati kan, mati daging kan, gitu kan. Jadi yang kita boleh itu cuma happy gitu kan, sukacita dan segala macam. Kalau marah, kecewa dan segala macam, kayaknya itu nggak rohani banget, itu harus mati itu langsung gitu. Jadi tanpa sadar itu langsung udah, aku tutup setiap ada perasaan kayak gitu, tutup, itu nggak boleh gitu. Jadi tidak diproses sama sekali. Dan berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau pada saat ada orang meninggal, kita kadang-kadang bingung ya, kita mau ngomong apa? Turut berduka cita ya, kamu nggak punya pengharapan. Nanti kan kita di sana ketemu lagi, kurang iman kamu gitu. Kalau kita bilang selamat bersuka cita karena sudah menyelesaikan perjalanan dengan sempurna, itu juga dianggapnya begini kan ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen nggak ngerti gitu, karena dipikir cuma boleh emosi yang positif aja gitu. Padahal emosi itu Tuhan yang ciptakan. Kita nih masterpiece-nya Tuhan, dan Dia ciptakan seluruh emosi kita supaya apa? Supaya kita ini menjadi serupa dan segambar Dia. Berapa kali kita lihat kan Yesus kan, Tuhan juga gitu kan, Dia marah segala. Jadi dengan ada kita punya emosi, kita bisa melakukan dengan segenap hati kita. Kita melakukan segala sesuatu ada motivasinya. Kalau nggak ada emosi, semua kayak seperti tadi tuh kan, yang pada ibu tolongin saya, kenapa sekarang saya semuanya kagak ada rasanya, semuanya cuma rutinitas. Karena apa? Emosinya sudah mati gitu. Padahal sebenarnya apa yang harus kita matikan? Kalau kita lihat ya, sebenarnya banyak dari kita tuh salah mati. Karena yang kita matikan adalah ekspresi jiwa. Yang seharusnya kita matikan menurut firman Tuhan adalah apa? Perbuatan daging. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Oh kan ini marah bu? Enggak, itu depannya udah ada A. Kalau udah ada A, amarah artinya sudah marah yang berkesinambungan. Kita boleh marah. Tapi marah tidak buat dosa. Ya kan, marah tidak sampai matahari terbenam. Jadi kalau sampai amarah ini sudah marah yang berkesinambungan, intinya begitu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, semuanya itu kuperingatkan, ya kan, tidak mendapat bagian dari kerajaan surga. Jadi sebenarnya yang harus kita matikan adalah ini, bukan emosi jiwa. Tapi kita itu cenderung diajarinya gitu kan, ini harus dimatiin, nggak boleh kita. Lalu kita sebagai anak Tuhan terbiasa bahwa kita diajari fokusnya adalah keluar. Baik sekali. Melayani, mengasihi sesama, dan luar biasa. Tapi sometimes kita lupa ada yang ketinggalan, yaitu kita sendiri. Kita lupa kita. Padahal firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau dibilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, jadi artinya kamu cuma bisa mengasihi sesamamu seperti batasannya engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu nggak tahu bagaimana cara mengasihi dirimu sendiri, kita keras terhadap diri kita tolak diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Karena seberapa besar kita mengasihi diri kita, seberapa besar kita menerima diri kita, sebesar itu kita menerima orang lain. Kita akan mengizinkan orang lain mengasihi kita hanya sebesar kasih kita akan diri kita. Karena kita akan pikir gini, kalau kita ada orang mengasihi lebih daripada kita mengasihi diri kita, terus kita akan pikir gini, kalau aku izinin dia dekat-dekat terus, nanti lama-lama dia lihat aku ketahuan yang selama ini di belakang-belakang gitu kan, nanti pasti dia tolak aku. Jadi sebelum orang itu tolak, kita tolak duluan. Jadi akibat dari gak mengerti bagaimana mengelola emosi dan mengelola luka, akibatnya jadi merembet kemana-mana. Kita jadi terisolasi. Aku ingat waktu masih kecil itu, karena papa didikannya keras, dan dia ingin anak laki. Salah satu luka karena tertolak. Dia ingin anak laki kan, lahirnya perempuan. Jadi dari kecil aku tuh diajarinnya kungfu, shaolin, judo, whatever. Jadi kalau nggak sedang, sini lo kita tonjok-tonjokan atau kita banting-bantingan gitu. Nggak ada boneka-bonekaan. Ya begitu. Nggak belajar masak itu pas lagi menikah doang, itu pun juga sebentar. Nggak lulus sampai sekarang. Nah, jadi karena begitu, aku nggak tahu bagaimana membawa diriku sebagai perempuan. Waktu sekolah, pas lagi sekolah perempuan semua, it's okay. Begitu masuk SMP campur, nah itu masalah. Karena aku nggak tahu bagaimana memperlakukan diri aku sebagai perempuan. Jadi pas lagi ada laki dan perempuan itu aku pikir laki sama semua, karena temanku laki semua kok. Kan kita tonjok-tonjokan, guling-gulingan, pukul-pukulan.
Gak ada teman perempuan gitu kan. Nah jadi begitu di sekolah ragu-raguan gitu kan, tojok-tojokan, pukul-pukulan gak apa-apa. Dan yang lainnya perempuan semua pada kaget semua kan. Ini perempuan gak bener gitu. Terus langsung gosipnya kemana-mana. Pada saat gosip kemana-mana, dibully kan jadinya kan. Gak bisa bawa diri juga. Jadi setiap hari tuh aku stres. Minumnya obat penenang terus gitu sampai hampir gak bisa sekolah. Sampai akhirnya satu hari aku memutuskan gini, aku ini mau punya masa depan atau aku ini istilahnya mau jadi begini ya, jadi kecanduan obat gitu. Akhirnya aku memutuskan enggak, aku mau punya masa depan. Dan aku memutuskan bahwa aku tidak perlu semua orang. Aku cuma perlu aku sendiri saja dan Tuhan. Jadi tuh di sekolah tuh aku udah gak peduli sama orang. Kuping nih udah gak kedengeran apa-apa gitu. Jadi masuk sekolah, pulang sekolah begitu aja gitu. Orang lewat aja kayak laler gak kelihatan. Laler lebih kelihatan, dia gak kelihatan. Lewat gitu aja. Akibatnya luka lama yang gak aku proses. Dan aku gak tahu cara memprosesnya. Akibatnya begitu semakin besar. Aku tuh sekolah SD teman satu, bubar SD hilang. SMP teman satu, bubar SMP hilang. SMA teman satu, bubar SMP. Terus begitu sampai kuliah. Satu juga gara-gara tuh buat untuk nyontek atau gak minum catatan. Nggak ngerti cara bergaul, nggak bisa. Begitu udah semakin umur, lama-lama kesepian dong ya, nggak punya teman. Siapa-siapa punya teman gitu. Aku nggak punya teman. Sampai bilang, Tuhan aku kenapa ini? Aku kesepian. Aku punya teman. Ada satu istri dokter itu luar biasa banget, baik banget. Berusaha mau berteman sama dia nggak bisa loh. Sampai dia bilang gini sama anakku, tante ini salah apa sih sama mama kamu? Berteman susah banget. Aku juga dalam hati gini, iya aku juga mau berteman sama lu susah banget. Kenapa ya? Kagak bisa gitu. Bukan kagak mau, kagak bisa. Sampai karena aku mulai belajar memproses ini kan, aku tanya sama Tuhan lagi, Tuhan aku punya masalah ini. Jadi berani satu mengakui, Tuhan aku punya masalah ini. Aku gak bisa berteman. Singkapkan sama aku kenapa. Kebohongan apa yang aku percayai. Ketakutan apa. Kenapa ini gitu. Sampai akhirnya dia balikin ke belakang lagi. Sampai kebalik ke awal mulanya kenapa. Oh ya aku dulu dibully. Aku dulu sakit hatinya. Aku gak ngerti cara prosesnya. Jadi aku pendam begitu dan aku memutuskan. Berapa banyak dari kita mau bikin sumpah-sumpah atas diri kita sendiri. Janji-janji atas kita sendiri. Kelihatannya tuh janji itu sudah begitu aja. Tapi enggak. Sebelum janji itu kita batalin, tembok itu masih ada. Dan itu tanpa sadar. Jadi tanpa sadar aku memenjarakan diri aku sendiri. Gak bisa berteman, gak bisa bergaul. Sampai akhirnya Tuhan tunjukin gitu. Itu kamu bikin sumpah atas diri kamu sendiri. Bahwa kamu istilahnya tidak mau peduli sama orang dan kamu gak butuh orang. Aku bilang oh my goodness. Aku bilang Tuhan ampuni aku dulu aku begitu. Sekarang aku gak perlu tembok itu lagi. Sekarang aku tahu istilahnya bagaimana memproses hatiku. Aku sekarang ada Engkau Tuhan. Dan sekarang aku rubuhkan tembok itu. Aku undang masuk. Pada saat aku melakukan kayak gitu, setelah berapa lama, tiba-tiba bisa berteman 1, 2, 3, 4 gitu. Terus sampai mamaku bilang ini, kok kamu sekarang berubah temannya jadi banyak ya, katanya gitu. Yang tadinya mustahil, kelihatannya gak mungkin diusahain seperti apapun, tiba-tiba berjalan begitu aja dengan mudah. Setelah kita datang kepada Tuhan dan kita akui, pada saat berasa bahwa ada kekecewaan dan kemarahan dan luka, setelah tahu seperti itu, lalu kita bawa sama Dia. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka. Karena pada saat kita berduka kita dihiburkan. Dia dapat penghiburan. Jadi jika kita tidak mengizinkan diri kita berduka, kita nggak dapat penghiburan. Jadi setelah aku tahu permasalahannya, intinya ternyata kecewa, kemarahan dan segala macam, gitu kan. Terus aku mulai istilahnya bawa satu persatu itu ke salib, akuin ke Dia. Bilang Tuhan aku marah, aku kecewa, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Lalu setelah aku bawa ke Dia gitu kan, aku tangisin satu persatu perasaannya. Kita akui itu. Dan gak apa-apa, kita ambil waktu untuk kita berduka. Kecewanya, marahnya, sedihnya gitu kan, diperlakukan seperti kayak gitu. Aku bawa ke Dia dan aku tangisin satu-satu. Setelah aku tangisin satu-satu, mulai lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena dengan kita lepasin pengampunan, kita lepas. Kita let it go. Kita lepasin itu dengan kita lepasin dengan ikhlas. Kita lepasin masalah itu dengan ikhlas.
Satu persatu. Jadi aku ampuni diri aku sendiri. Karena istilahnya aku berasa bahwa aku tidak melakukan yang terbaik. Aku maklumin aku gitu kan. Aku kasih karunia kemurahan untuk aku sendiri. Dan aku lepasin itu. Dan aku mulai ampunin mamaku. Karena apa? Karena pada saat itu kan dia juga sedih, dia terluka dan segala macam. Aku ampuni dia satu gitu kan. Aku ampuni satu, lepasin satu. Sampai rasanya bobot di sini itu lepas. Itu pilihan kita. Karena firman Tuhan mengatakan istilahnya pada saat kita mengampuni, kita diampuni juga. Dan pada saat kita mengampuni, kita terlepas dari apapun juga. Jadi pada saat kita lakuin itu, kita lepasin satu, kita pun terlepas dari semua ikatan-ikatan yang membelenggu kita, yang seakan-akan kita jadi gak susah napas, gak bisa bergerak gitu. Satu persatu datang sama dia. Dan mulai cari tahu. Kayak lalu itu kan. Karena aku berasa aku sendiri, karena aku karena nggak ada rasa lagi, aku berasa Tuhan tuh jauh sekali. Entah dari mana gitu. Aku berasa bahwa aku kayaknya sudah udah kayak dibuang, udah bukan kayak anaknya. Kenapa? Karena dipanggil pun nggak ada jawaban dan nggak ada rasanya lagi. Dulu aku bisa ngerasain dia ketawa dan segala macam, aku bisa ngerasain. Sekarang nggak ada rasa apa-apa. Sampai akhirnya aku bilang, Tuhan, ini efeknya dari kemarin aku nahan rasa kemarahan dan segala macam itu. Akhirnya dia jawabin begini. Kalau kamu berasa bahwa kamu sendirian dan aku jauh, kamu percaya suatu kebohongan. Karena yang benar di Yohanes 14, 15, 17 mengatakan bahwa Yesus tinggal dalam kita tinggal dalam Dia. Kita ini hidup, bergerak dan berada dalam Dia. Terus dia kasih gambaran aku seperti bayi dalam kandungan ibu gitu ya. Kita di dalam Dia melakukan segala sesuatunya. Dan Dia dan Bapa tinggal. Dia bilang kurang dekat apa lagi katanya. Kenapa kamu bisa merasa jauh? Kamu merasa jauh karena kamu percaya satu kebohongan. Karena kamu mati rasa, ditambah lagi kamu percaya karena kamu mati rasa, dibohongin kamu mau gitu. Jadi aku berasa, oh ya beneran jauh, makin lama makin jauh. Terus lalu dia kasih gambaran gini, coba ya, kamu kan suka baca novel. Kalau saat kamu baca novel, orang di sebelah kamu ada pun kamu berasa nggak? Aku bilang ya nggak berasa. Ini ada lewat-lewat, ada nggak ada juga nggak tahu kan kita ya. Coba di sini yang suka main game. Pada saat main game seakan-akan dunia game itu lebih nyata daripada dunia nyata ya. Kita terhisap masuk dalam situ gitu kan ya. Jadi ini orang mau gimana pun kita nggak tahu gitu. Jadi pada saat aku percaya kebohongan itu bahwa aku sendirian dan tinggal aku nggak punya perasaan, semakin lama itu semakin menjadi nyata buat aku. Dan seakan-akan aku bilang ya benar, Tuhan tinggalin aku. Gara-gara aku kemarin istilahnya enggak cari Dia, aku nggak berdoa, nggak segala macam, Tuhan lu tinggalin aku. Akhirnya gara gitu, kamu percaya yang mana? Kamu percaya kebenaran apa kamu percaya kebohongan? Aku bilang benar juga ya Tuhan, kenyataannya Engkau tinggal dalam aku nggak pernah berubah. Jadi sampai pada dasarnya kebohongan itu kita bongkar. Dan mulai setiap hari aku bikin list gitu. Ini kebohongan-kebohongan yang aku percayai tadinya. Aku berasa sendiri, aku ini istilahnya tidak dihargain, aku ini misalnya jelek, inilah itulah. Terus aku taruh di sebelah sini list satu lagi, yang kebenarannya sebenarnya Tuhan ngomong mengenai aku apa. Dan setiap hari aku tempel itu di cermin, tempel itu di tas, tempel itu taruh itu di HP, dan tiap hari aku bacain bahwa Tuhan tinggal dalam aku tinggal dalam Dia. Tiap hari aku renungin, aku meditasiin. Dia akan bilang sama aku gini, coba kamu keluar lihat pohon itu katanya. Dari bawah sampai ke atas itu tidak ada terpisah sama sekali. Aku pokok, kamu cabangnya, mana ada terpisah antara aku dengan engkau. Aku ini seperti air dan kamu tuh seperti air dikasih sirup diaduk-aduk, gimana bisa dipisahin lagi. Jadi tiap hari aku renungin terus gitu. Jadi salah satunya adalah untuk kita bisa menang keluar dari segala apapun yang udah tertanam dalam kepala kita, kebohongan-kebohongan. Misalnya kita ini tertolak, kita ini tidak diingini, kita ini tidak dikasihi. Itu dengan cara kita mengambil kebenaran yang baru dan kita renungin setiap hari. Sampai terbentuk satu pola pikir yang baru. Kebenaran yang baru itu menjadi satu kepercayaan dalam hidup kita. Satu hal lagi yang menurut aku rada lucu gitu. Aku bilang gini, Tuhan, singkapkan dan bukakan lagi, aku mau jujur sama Engkau gitu.
Terus aku tanya lagi gini, Tuhan kenapa juga ya orang tuh nggak jujur-jujur sama Engkau tuh kenapa ya? Terus dia jawabin dengan ketawa. Dia bilang gini, baca Mazmur 139 ayat 1-6 katanya gitu. Nah di ayat itu dia bilang begini, aku mengetahui pikiranmu. Engkau duduk, engkau berdiri, engkau tidur, engkau segala macam, aku mengerti pikiranmu dari jauh. Bahkan sebelum engkau mengungkapkan perkataanmu satupun, aku sudah tahu. Jadi juga buat apa kita tidak berani jujur sama Tuhan? Kalau dia tahu segala sesuatu apa yang dalam pikiran kita pikirin, kita renungin. Kenapa gak kita omongin aja depan dia langsung? Kenapa seakan-akan sama Tuhan kayak rasa kita tutup-tutupin, kita ngomongnya baik-baik aja gitu, kayak seperti ngomong sama teman atau kenalan, padahal dia tahu sampai kedalaman. Lalu aku bilang, iya Tuhan kenapa juga ya? Terus dia ngomong satu hal lagi yang menurut aku juga membuka mataku gitu. Dia bilang gini, iya karena apa? Karena sebagian daripada umatku itu tidak mengenal aku. Mereka gak tahu bahwa aku adalah Bapak. Bagi mereka aku adalah Bapak yang baik. Kisah anak bungsu itu, anak bungsu itu pas kembali kepada bapaknya, itu dia masih bau babi loh. Dan dia pulang pun bukan karena dia bertobat, tapi karena dia cuma mau makanan dia anak aja. Ini kebudayaan Yahudi kan, bahwa babi itu haram, tapi dia sampai merawat babi dan bahkan sampai mau makanan babi. Dan dia pulang ke bapaknya dengan, kalau dia sampai mau makan makanan babi, artinya dia nggak mungkin bisa beli shampoo ya, atau sabun, atau baju gitu kan. Mendingan beli makanan kan ya. Nah artinya kan bisa dibayangin bajunya, sabunnya, baunya kayak apa. Tapi bapaknya tuh peluk dia dan ciumin dia gitu. Dia belum bilang apa-apa loh. Dia baru mau mikir-mikir dalam perjalanannya gitu kan. Aku mau tawarin pekerjaanku, aku kan jadi pekerja saja, aku kan jadi begini saja gitu. Tapi dia lupa jati diri sebagai anak. Tapi bapaknya nggak lupa. Bapaknya nggak perlu pekerjaan dia untuk membuktikan bahwa dia udah bertobat, dan membuktikan dia maksudnya dia bisa menghasilkan sesuatu, enggak. Dia lari nyongsong anaknya, dia peluk karena apa? Karena itu anaknya, dan dia mengasihi anaknya. Alkitab itu mungkin gak bisa menggambarkan seluruh Tuhan kita itu, kebesaran dia, tapi cukup untuk menggambarkan karakter dia. Salah satu contohnya itu Bapak itu. Dia sebagai bapak itu pasti sakit hati, karena anak bungsunya kan bilang minta hartanya kan. Kebudayaan Yahudi kan, kalau diminta harta sebelum meninggal, artinya anaknya ngomong gini, Bapak mulai saat ini juga di mataku kau sudah mati ya. Kan begitu. Sebagai bapak terluka dan sakit hatinya ya. Tapi kita lihat, walaupun disakiti hati, dilukai hatinya, dia menantikan anaknya pulang. Saat itu gak ada WA, gak ada teks, gak ada telepon. Tapi dia tahu pada saat anaknya pulang, dia lari Uber. Dan dia angkat itu jubahnya. Itu kebudayaan Yahudi nggak boleh loh. Diangkat dikasih lihat tungkainya, itu mempermalukan. Dia kan bangsawan. Tapi dia nggak peduli. Dia lari, dia Uber anaknya. Kok dia tahu kapan anaknya pulang? Karena apa? Karena dia menanti-nantikan setiap hari dengan sangat rindu. Dan dia jagain anaknya. Di Ulangan 21 ya, 18-21, itu kebudayaan sana. Kalau sampai anak kurang ajar dan orang tua udah gak bisa ngajar lagi, itu anak harus dibawa ke gerbang kota, diserahin ke para pemimpin. Anak tuh ditimpukin batu sampai mati. Untuk sebagai contoh, dia lari Uber sampai jangan sampai keduluan orang-orang sekotanya. Begitu kasihnya dia. Anak itu gak perlu ngomong A, I, U, E, O. Jadi Tuhan bilang gini, umatku tuh nggak sadar kalau aku tuh seperti itu kasihnya. Jadi mereka takut, mereka nggak berani terbuka. Padahal mereka nggak terbuka pun, aku juga tahu semuanya. Tapi butuh pengakuan untuk ada pemulihan. Lalu setelah itu pun juga, si bungsu begitu kembali, kita kan sebanyakan cerita sampai si bungsu kembali ya, dikasih cincin dan segala macam dan bla bla bla. Tapi kita lupa satu hal. Si bungsu waktu dia pergi itu dia ambil bagian dia loh, semuanya. Jadi kalau perusahaan sahamnya udah diambil semua ya. Artinya sekarang yang punya sisa punya siapa? Si sulung. Maka itu kan pas lagi si sulung ngamuk, bapaknya bilang gini, ini kan semua punyamu, punya si sulung. Jadi walaupun dalam kehidupan kita ada konsekuensi, harga yang kita bayar karena kebodohan kita atau tingkah laku kita salah, Bapak tetap terima kita. Dan konsekuensi yang kita jalani pun pada saat kita menjalani konsekuensinya, kayak si bungsu kan, hartanya udah gak ada tuh, ya kan? Jadi harus kerja buat kakaknya nanti tuh, ya kan? Pada saat itu pun, yang namanya lembah kekelaman, dia bilang apa? Pada saat lembah kekelaman pun, aku tetap ada di sana kan?
Lembah kekelaman bisa terjadi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena segala macam. Tapi dia tidak pernah tinggalin. 139 Mazmur itu ayat 7-12 dia bilang gini, walaupun aku sampai terbang ke ujung bumi, sampai membuat tempat tidurku pun di dunia orang mati pun, Engkau ada di sana. Pada saat aku katakan bahwa biar seluruh kekelaman ini menyelimuti aku, terangmu tetap ada. Dan dia Bapa yang selalu tidak pernah menyia-nyiakan segala kesempatan. Firman Tuhan katakan di Roma, dia bilang gini kan, di Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Iya kan? Kalau turut bekerja artinya apa? Kita yang kerja, dia yang turut, ya. Tapi dia gak pernah nyanyiakan segala sesuatu. Jadi pada saat kita karena kebodohan kita pun kita jatuh dalam masalah, dia tetap ada di sana buat kita. Dia tetap berusaha untuk mengubah, bekerja sama dengan kita, mengubah yang buruk itu menjadi kebaikan buat kita. Jadi dengan ini aku mengajak teman-teman, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik aku gitu ya. Mari kita berani menghampiri tata kasih karunia Allah. Untuk kita ada pertolongan pada waktunya. Dan kita sadar dan kita tahu bahwa kita punya Bapa yang baik. Nggak perlu kita dalam segala sesuatu menanggung sendiri. Atau misalnya gini, seperti Adam gitu kan ya, pas dia jatuh dalam dosa, dicariin sama Tuhan pun dia lari ngumpet pakai daun itu ya, fig itu ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu bapaknya siapa. Karena dia takut. Kalau kita tahu Bapak kita Bapak yang baik, pada saat kita jatuh dalam masalah apapun juga dalam kehidupan kita akan lari kepada Dia. Ya kan? Anak kecil kan gitu kan? Ya nggak Pastor Yoel ya? Kalau ada masalah kan nangis, Mama, Bapak gitu kan, malah lebih cari gitu. Untuk dibantu, untuk mendapat pertolongan pada waktunya.